Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara biquwwatihi wa mayyaza bainahuma biqudratihi wa ja'ala likulli wahidin minhuma haddan mahduda wa amadan mamduda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man nabi jami'in huquqil qadam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh, Pak Prof yang dimuliakan Allah. Sesuai informasi dari pengurus jamaah, ingin untuk kajian kita subuh ini berkaitan dengan persiapan iman, ilmu, dan amal menjelang Ramadan. Saya rubah sedikit judulnya, ilmu dan amal mengukuhkan iman menjelang Ramadan. Insya Allah tanggal 17 Februari Kementerian akan sidang isbat. Ada yang mengatakan 18 Februari kita sudah memasuki Ramadan 1447 Hijriah. Kita tunggu saja. Jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang bagaimana mempersiapkan diri menjelang Ramadan, saya sebutkan ilmu dan amal itu mengukuhkan iman. Jadi kita pahami dulu ilmu, kemudian kita amalkan. Insya Allah dengan ilmu dan amal itu iman kita kuat, kokoh, ya. Jadi mengukuhkan, menguatkan. Kalau kita lihat Al-Quran, petunjuk tentang puasa itu bisa kita dapatkan pada 3 ayat berturut-turut. Al-Baqarah 183, 184, dan 185. Kita lihat dulu kata-kata kunci, keyword dari masing-masing ayat itu. Misal pada surah Al-Baqarah 183, kata kunci yang bisa kita lihat di situ ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kita lihat di situ ada kata kutiba dan asyiyam. Kutiba itu berasal dari kata kataba, menulis, ditulis. Karena dulu orang Arab jahiliyah kalau bikin perjanjian termasuk dengan Nabi, itu perjanjian yang disepakati ditulis, kataba. Kemudian berkembang menjadi ditetapkan, lalu menjadi diwajibkan. Maka kutiba dimaknakan oleh para ulama dengan diwajibkan kepadamu, atas kamu. Jadi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa, sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Jadi, la'allakum tattaqun itu nanti sampai ayat 187. Allah mengakhiri ayat itu dengan la'allakum tattaqun. Itulah maqasidus syariah. Kenapa syariat puasa itu disyariatkan? Maksud pensyariatan la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Kemudian asyam itu sama yasum sauman wa siyaman, menahan diri. Artinya menahan diri dari sesuatu. Kalau orang Arab bilang sama ar-rih, angin berpuasa, maksudnya angin berhenti bergerak. Itulah sebabnya orang yang menahan diri dari makan, menahan diri untuk tidak bergerak, menahan diri untuk bicara disebut shaim. Sementara pengertian ajaran agama kita mengatakan menahan diri dari makan, minum, syahwat dengan niat mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itulah yang disebut puasa oleh syariat agama kita.
Maka dengan pengertian itu, puasa itu syarat minimalnya 4. Jadi dengan pengertian yang kita sebut, syarat minimalnya puasa itu 4. Yang pertama, menahan diri dari makan, minum, syahwat, dan disertai dengan niat mulai dari terbit fajar sampai terbenam. Itulah syarat minimal puasa. Yang seharusnya disebutkan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, niat, makan, minum, syahwat, dan segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Gitu. Dalam kaitannya dengan pengertian itu. Maka saya katakan setelah kita pahami ini kata kunci kutiba as-siyam, kita lihat lagi dengan ayat kedua. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Keywordnya, kata kuncinya adalah ma'dudat. Apa itu ma'dudat? Jadi ma'dudat itu adalah ada ya'uddu, menghitung. Jadi ayyam ma'dudat, hari-hari yang dihitung. Apa itu? Jadi kalau kita lihat juga di surah Al-Humasah, ya, allazi jama'a malan wa addadah. Orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Jadi wa addadah itu dari kata ma'dudat, itu dari situ. Wa addadah. Sama juga dengan kalau kita sebut perempuan yang ditalak atau bercerai dengan suaminya, ada yang disebut masa iddah, itu masa menanti, berkaitan dengan waktu yang dihitung. Jadi ma'dudat, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Yang dimaksud di situ adalah Ramadan, hari-hari dilaksanakannya puasa. Itu pada ayat kedua. Ayat ketiga, kita lihat di situ di surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata kuncinya syahrul Ramadan. Apa itu syahr? Syahrun itu berasal dari kata sahar. Sahara itu nampak, muncul. Kalau orang Arab bilang syahrul amr. Perkara itu muncul, perkara itu jelas. Kenapa? Syahrun itu disebut dengan sahrun, padahal asalnya syahr, nampak, muncul. Karena bulan itu nampak dan disaksikan secara masyhur. Itulah yang disebut dengan sahrun. Jadi bulan itu nampak, disaksikan secara masyhur, orang banyak. Makanya dalam penetapan puasa ada satu metode, yakni dengan cara ru'yah, melihat bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan beridul fitrilah kamu karena melihat bulan. Jadi nampak. Jadi syahr. Ramadan itu adalah kata mabni yang tetap tidak berubah pada fathah. Ramadana. Jadi Ramadana itu dibaca Ramadana, tidak boleh Ramadani. Karena dia adalah bentuk mabni yang tidak berubah pada fathah. Dia berasal dari kata ar-ramdu. Apa itu ar-ramdu? Itu membakar sesuatu. Kenapa itu Ramadan disebut membakar sesuatu? Dulu yang memberikan nama bulan itu bukan orang Islam. Dia orang Babilonia yang paham tentang peredaran bulan dan matahari. Setiap kali memberi nama bulan itu sesuai dengan musim pada saat itu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu karena pada saat itu musim semi, maka dia kasih seperti itu. Tetapi karena perjalanan waktu sekarang itu dihitung oleh orang-orang dengan perjalanan matahari,
Maka biasa bukan musim semi itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sama juga dengan Ramadan. Kita sekarang musim hujan. Padahal dulu ditetapkan Ramadan itu pada musim panas. Jadi kita sekarang biar bukan tidak panas disebut juga Ramadan. Tetapi ulama menyebutkan Ramadan itu adalah maknanya membakar sesuatu. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Jadi Ramadan, Syahrul Ramadan. Itu 3 dari pemahaman makna kata kunci yang ada di 3 ayat yang kita sebutkan. Sekarang kita lihat bagaimana implikasi hukumnya dari 3 ayat itu. Ya, jadi implikasi hukum yang kita sebutkan tadi pada ayat pertama, puasa itu diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kita. Ungkapan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Itu bukan berarti sama seluruhnya. Ya. Jadi tidak sama seluruhnya. Kenapa? Karena syariat kita berbeda dengan agama-agama yang lain. Coba perhatikan. Jadi semua menurut penjelasan para ulama, semua agama itu mewajibkan puasa di Ramadan. Hanya saja karena perjalanan waktu jadi berubah. Misal orang Buddha, karena kita berbeda syariat, orang Buddha itu puasanya setiap bulan purnama. Setiap bulan purnama mereka puasa. Dia menahan bukan hanya makan, tetapi dia boleh minum susu dan air, boleh. Itu Buddha. Kalau orang Katolik ada namanya Ash Wednesday dan Good Friday. Rabu kelabu, abu-abu, dan Jumat Agung. Orang Katolik sejak lama sebenarnya membiasakan diri untuk tidak makan daging pada hari Jumat. Itu puasa yang mereka lakukan. Tetapi dia boleh makan ringan 2 kali dan makan biasa 1 kali. Itu puasanya Katolik. Ya. Maksudnya juga sama. Untuk bagaimana dia peduli atau merasakan penderitaan orang lain. Dan dia juga menginginkan untuk pendekatan diri kepada Allah. Pertobatan. Itu Katolik. Yahudi kita kenal. Yom Kippur begitu juga. Dia puasanya 25 jam. Yahudi 25 jam, mulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari berikutnya 25 jam. Itu Yahudi. Maksudnya juga adalah pertobatan, bahkan disebut sebagai pengorbanan. Itu Yahudi. Hindu itu setiap awal bulan baru puasanya 24 jam. Dia juga cuma menghindari makanan padat, boleh minum air dan susu. Hindu. Protestan juga seperti itu. Berbeda syariatnya antara kita dengan mereka. Jadi kita sebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum bukan berarti sama segalanya. Meskipun disyariatkan kepada orang-orang sebelum kita, tetapi kita mempunyai syariat sendiri. Ibu, Pak, itulah sebabnya ajaran agama kita ketika seorang Yahudi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kenapa kamu umat Islam itu disuruh puasa sebulan?" Apa jawab Nabi? Kami puasa sebulan dikarenakan apa yang dimakan oleh Adam ketika Adam dilarang untuk memakan buah khuldi, itu dia makan buah khuldi itu. Apa yang tinggal di perut Adam itu selama sebulan di dalam perutnya. Maka kami puasa sebulan. Maka umat Islam puasanya sebulan, bukan 3 hari. Pertama, pertengahan, akhir, bukan begitu. Tapi puasa sebulan. Kalau Kristen 40 hari. Ya. Jadi kita beda syariat. Lalu ditanya lagi oleh Yahudi itu, "Ya Rasul, kenapa itu umat Islam berbuka di waktu maghrib? Tidak sore saja atau sesudah sholat Isya?" Nabi menjawab, "Kami berbuka di waktu maghrib karena pada waktu maghrib itulah taubat Adam diterima oleh Allah. Makanya kita dianjurkan banyak berdoa di waktu maghrib.
Karena waktu itu taubat Adam diterima di sisi Allah. Perhatikan, ketika Jalaluddin As-Suyuti itu menerjemahkan surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi pada waktu Adam itu memohon ampun kepada Allah, dia tengadah ke langit. Lalu dia berkata, demi hak Muhammad, ampuni kesalahanku. Lalu Allah berfirman kepada Adam, siapa Muhammad itu? Lalu Adam menjawab, demi kemuliaan namamu yang namanya digandengkan dengan namamu, tahulah saya, tidak ada orang yang lebih utama di sisimu kecuali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahulah saya bahwa dia adalah orang yang paling utama di sisimu. Lalu Allah mengatakan, iya, Muhammad itu adalah keturunanmu juga. Dia adalah nabi terakhir. Dan sekiranya saya tidak menciptakan Muhammad, kamu pun tidak aku ciptakan. Kata Allah. Jadi taubat Adam diterima di waktu maghrib. Makanya kita berbuka di waktu maghrib. Kenapa kita makan sahur? Itu Nabi anjurkan. Meskipun diantara kita kan seringkali karena tidak mau terganggu tidur, makan memang sebelum tidur waktu habis Isya, bulan Tarawih, makan. Tidak makan sahur. Padahal Rasulullah itu memberikan kepada kita. Di situ banyak keberkahan. Di antaranya doa hamba itu banyak diterima di waktu sahur. Maka makan sahurlah kamu. Karena selain untuk menguatkan kamu berpuasa, juga itu akan banyak memberikan keutamaan kepada makan sahur. Jadi syariat kita dengan agama sebelumnya berbeda. Jamaah sekalian, itulah sebabnya seringkali kita kan bisa evaluasi. Kenapa puasa kita tahun ini atau tahun kemarin sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya? Boleh jadi jamaah sekalian, kita baru berhenti pada syariat puasa. Seperti yang saya sebut tadi. Jadi menahan diri dari 4, ya, makan, minum, syahwat. Lalu dengan niat terbit fajar, terbenam matahari. Kalau yang seperti itu anak-anak kita, bahkan cucu kita juga bisa. Itu saya sebut tadi sebagai syarat minimal puasa. Seharusnya dalam kaitannya dengan puasa yang kita lakukan. Kalau kita mau naik satu level, nanti kita lihat itu. Jangan berhenti di situ. Cuma syarat minimal saja yang kita lalui. Kita lihat dulu ya. Ya, kenapa puasa disyariatkan kepada semua agama? Jadi puasa itu disyariatkan itu semua agama dikarenakan puasa itu adalah alat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semua orang itu butuh untuk dekat kepada Allah. Maka puasa disyariatkan kepada semua agama. Yang kedua, agama itu dapat memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Maka untuk memenuhi kebutuhan rohani, maka manusia dan lahirlah yang kita sebut agama. Jamaah sekalian, kalau sekarang kita butuh kekuasaan, kalau kita mengkaji ilmu sosiologi, kekuasaan itu dibutuhkan oleh manusia, maka lahir yang namanya lembaga politik. Kalau kita manusia butuh penyaluran hasrat biologis, laki perempuan butuh penyaluran hasrat biologis, maka agama melahirkan yang namanya lembaga pernikahan. Jadi semua hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebelum melalui akad nikah itu zina namanya. Itu makanya ada pernikahan. Inilah sebabnya kenapa puasa itu disyariatkan kepada semua agama. Yang pertama, karena semua orang itu butuh untuk jalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan yang saya sebutkan tadi. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, semua mengenal puasa. Tapi kita beda dalam syariat. Karena setiap agama memiliki syariat sendiri-sendiri. Musa alaihissalam, syariat agamanya, kalau ibu-ibu sementara menggendong bayi, lalu bayi itu buang air, kena baju kita,
Nabi Musa punya syariat, baju yang kena kencing atau kotoran bayi itu harus digunting. Digunting itu yang kena kotoran. Kalau kita beda, dicukup, dicuci. Itu perbedaan syariat dengan agama sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi agama butuh, semua agama itu mensyariatkan puasa dikarenakan semua orang membutuhkan kedekatan kepada Allah. Dan yang kedua, agama itu adalah merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan rohani seseorang. Itulah sebabnya kalau kita baca pandangan ahli biologi seorang ilmuwan sekarang mengatakan penyakit yang menimpa manusia modern sekarang ini adalah ketika mereka kehilangan kesempatan, tidak ada lagi waktu untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah penyakit yang menimpa manusia. Padahal itu adalah kebutuhannya, kebutuhan dasarnya, beribadah, berdoa kepada Allah. Jemaah sekalian, mari kita lihat seperti yang saya sebutkan tadi. Sebelum kita masuk kepada peningkatan puasa itu, itulah sebabnya. Ini saya cantumkan, insya Allah nanti bisa dikirim. Doa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi berpesan, siapa yang membaca doa ini setiap habis sholat wajib pada bulan Ramadan, Allah mengampuni dosanya sampai hari kiamat. Ini namanya doa sosial. Semua kita dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk berdoa seperti ini. Setiap habis sholat. Apa itu? Doa yang diajarkan Nabi. Allahumma adkhilu ala ahlil kubur surur. Ya Allah, masukkan kebahagiaan pada para penghuni kubur. Satu. Allahumma agni kullal fakir. Ya Allah, kayakan semua orang yang fakir. Yang ketiga, Allahumma asbaq kulla ja'in. Ya Allah, kenyangkan setiap orang yang lapar. Allahumma ksud kulla uriyan. Ya Allah, beri pakaian kepada mereka yang telanjang. Allahumma qdi dainan kulli madin. Ya Allah, tunaikan utang semua orang yang berutang. Allahumma farrih an kulli makrub. Ya Allah, lepaskan kesulitan dari orang yang menderita. Allahumma rudda kullal gharib. Ya Allah, kembalikan setiap orang yang terasing. Allahumma fukka kulla asir. Ya Allah, bebaskanlah setiap tawanan. Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Ya Allah, perbaikilah urusan kaum muslimin yang rusak. Allahumma shfi kullal marid. Ya Allah, sembuhkanlah orang yang sakit. Allahumma suddal fakrana bi ginaka. Ya Allah, tutuplah kefakiran kami dengan kekayaan. Allahumma ghairusu halinan bihusnil halikin. Ya Allah, ubahlah keadaan kami yang jelek dengan kebaikan keadaan. Allahumma qdi annad-dain wa agniya min fukr. Ya Allah, tunaikan hutang kami dan kayakan kami dengan kefakiran. Dengan kekayaan, dengan kefakiran. Tunaikan utang kami dan kayakan kami, hilangkan maksudnya kefakiran kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Ini dianjurkan oleh Nabi kita baca setiap kali habis sholat fardu, salat wajib di bulan Ramadan. Siapa yang membaca doa ini, maka dia akan diampuni dosanya sampai hari kiamat. Ini namanya doa sosial. Kenapa ini kita sampaikan? Karena Nabi menyebut Ramadan itu sebagai bulan penghikmatan. Nabi diutus bukan hanya mengajari kita zikir dan doa saja, tetapi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Perhatikan pidato-pidato Nabi pada saat menyambut Ramadan. Hai manusia, siapa di antara kamu yang memberi buka puasa kepada orang mukmin yang berpuasa, maka niscaya sama pahalanya dengan memerdekakan seorang budak dan diampuni segala dosa-dosanya. Sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak semua kami mampu seperti itu. Kata Rasulullah, jaga dirimu dari api neraka meskipun dengan segelas air dan sebiji kurma.
Apa maknanya? Kata Rasulullah dalam lanjutan hadis itu, orang yang berbuat baik meskipun kecil akan diberi pahala sama dengan orang yang berbuat baik pada kegiatan amal yang besar karena ketidakmampuannya. Lalu Nabi bilang, siapa yang memperbaiki akhlak pada bulan Ramadan, maka dia akan selamat dari titian sirat. Siapa yang menyayangi anak yatim di bulan Ramadan, maka Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya di hari kiamat. Siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambung silaturahim rahmat kepadanya. Siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah juga memutuskan rahmat kepadanya. Coba perhatikan semua doa pidato itu, semua berkaitan dengan rahmat dan kasih sayang. Jadi bulan Ramadan bukan sebatas melaksanakan ibadah ritual, zikir, doa, sholat, ibadah-ibadah sunnah. Tetapi Nabi mengatakan itu adalah bulan penghikmatan, bulan kasih sayang, bulan rahmat. Itulah sebabnya ibu-ibu, kenapa Nabi justru berkata, kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Bahkan diceritakan seorang perempuan itu di hadapan Rasul justru menyuruh perempuan itu justru makan. Disuruh sahabat Nabi antarkan makan kepada ibu. Lalu ibu itu bilang, Rasul, kenapa saya harus makan? Saya kan berpuasa. Apa kata Rasul? Bagaimana mungkin ibu puasa? Saya tadi lewat di depan rumah ibu mencaci maki asisten rumah tangga ibu dengan ucapan yang tidak layak diucapkan oleh seorang yang berpuasa. Bahkan Rasul mengatakan perempuan seperti ini tempatnya di neraka. Kenapa? Karena dia tidak mengambil pesan-pesan moral dari ibadah yang dia laksanakan. Dia hanya seperti yang saya sebutkan tadi, menahan atau memenuhi syarat minimal, makan, minum, syahwat dan niat. Dia cuma lakukan puasa dalam hal itu. Dia tidak menjaga ucapannya. Karena nanti kita lihat bagaimana caranya untuk kita melihat bagaimana supaya puasa itu tidak jalan di tempat. Nih, Rasul berpesan, syariat itu ucapanku, tarikat itu perbuatanku, hakikat itu keadaanku. Jadi jika seseorang, siapa saja di antara kita mengikuti petunjuk Nabi, sahur, berpuasa, berbuka, berdoa di malam hari, maka ini adalah ketentuan yang paling dasar, bagian terluar dari pelaksanaan ajaran Islam. Inilah syariat, bagian luarnya. Jadi kalau kita ibaratkan kelapa, itu kulit yang paling keras yang di luar, itu syariat namanya. Ya, masuk sedikit itu tarikat. Kalau kita mencoba menerapkan perilaku Nabi menjadi perilaku kita, ketika puasa Nabi menjadi puasa kita, kita sudah memasuki ketaatan yang lebih dalam. Inilah yang disebut dengan tarikat. Nah, pada akhirnya ketika kita menyaksikan apa yang disaksikan oleh Nabi, itu juga kita saksikan. Ketika tirai yang menutup mata kita dibukakan, kita sudah memasuki apa yang dinamakan wilayah hakikat. Jadi kelapa tadi yang paling luar itu syariat, masuk ke dalam sedikit itu namanya tarikat, dan yang paling dalam itu hakikat. Hakikat tidak bisa dicapai hakikat ini tanpa melalui syariat. Jadi tadi yang 4 itu, nahan makan, minum, syahwat, niat, itu baru dasar, syarat minimal. Tidak bisa kita capai itu hakikat kalau kita tidak melalui itu. Tetapi nanti kita harus mempuasakan 10 alat indera. 10. Baru tadi makan, minum, syahwat, baru 3. Harus 10 kita puasakan. Apa itu? Kita dengar, kita cari apa yang disebut dengan indera lahiriah. Yang lahiriah itu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengucapan, penyentuhan. 5 raba. Kemudian 5 lagi namanya indra batinia. Tadi lahiriah. Yang batinia itu 5. Pikiran, ingatan, khayalan, perasaan, dan gabungan dari 4 ini ada yang menyebutnya dengan intuisi. 5 indra batinia.
Jadi pikiran juga dipuasakan. Kalau kita mengatakan, ya dalam puasa kita dilarang untuk berkata sesuatu yang tidak atau mencaci maki orang. Di luar puasa juga tidak dibenarkan mencaci maki orang. Jadi belum pada masalah itu. Nah, lihat hakikat dalam kaitannya dengan puasa itu, tunduk pada kehendak ilahi. Lihat hadis qudsi. Hadis qudsi itu menyebutkan, demi keagunganku, kemuliaanku, kebesaranku, cahayaku, ketinggianku, ketinggian kekuasaanku, tidaklah seorang hamba mendahulukan kehendaknya di atas kehendakku. Jadi kalau hamba itu mendahulukan kehendaknya di atas kehendak Allah, maka Allah mengatakan, saya akan cerai-beraikan urusan dunianya. Saya kacaukan dunianya. Aku sibukkan hatinya dengan dunianya. Dan dunia tidak mendatanginya kecuali yang telah aku tentukan baginya. Tuh, kalau kita mendahulukan kehendak kita daripada kehendak Allah. Tapi lihat lanjutan lagi. Demi keagunganku, kebesaranku, kemuliaanku, ketinggian kekuasaanku, tidaklah seorang hamba lebih mendahulukan kehendakku di atas kehendaknya. Jadi ketika kita mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri, maka perhatikan, aku akan memerintahkan malaikat untuk menjaganya. Aku jaminkan langit dan bumi sebagai rezekinya. Aku menyertai setiap usaha yang dilakukannya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan merendah. Mereka yang lebih mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak dirinya sendiri. Itulah puasa. Mendahulukan kehendak ilahi daripada kehendak. Di siang hari Ramadan kita mau makan, kita mau minum. Tapi kita puasa, kita lebih dahulukan kehendak Allah. Kita tepis keinginan makan, keinginan minum. Di malam hari dengan pada saat kita tidur dan sebagainya, kita lebih mau lelah karena kita capek dan sebagainya. Tapi kita mau menyempurnakan ibadah-ibadah kita tarawih, kita sholat sunnah, baca Quran, itu mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri. Kita mau untuk belanja kebutuhan lebaran karena banyaknya dan sebagainya, tetapi kita batasi lebih sedikit untuk bagaimana justru sebagiannya kita sedekahkan, membatasi demi kehendak Allah, memperbanyak sedekah. Jadi siapa yang mendahulukan kehendak Allah di atas kehendaknya sendiri, maka Allah menjaminkan dunia dan langit itu sebagai rezeki. Luar biasa. Itu dalam kaitannya dengan mendahulukan kehendak ilahi daripada kehendak diri sendiri. Mari kita lihat lagi supaya kita dalam Al-Quran 13 kali Allah menyebut itu kata siam dengan segala perubahannya. Hanya satu kali Allah menyebut kata saum. Jadi kata siam atau puasa dalam berbagai bentuknya, derivasinya disebut 13 kali dalam Al-Quran. Tetapi kata saum hanya disebut satu kali. Saum di situ berbeda dengan asyam. Saum merujuk pada puasa, jadi asyam ini merujuk pada puasa yang seperti lazim kita lakukan. Itulah yang tadi yang saya sebutkan, yang hanya memenuhi syarat minimal. Tetapi dalam kaitannya dengan saum, dalam bahasa sufistik, sauman mengacu pada tarikat. Itulah tarikat puasa. Dari syariat kita naik ke tarikat puasa. Jadi satu-satunya kata saum dalam Al-Quran itu berkaitan dengan kisah seorang perempuan suci. Siapa itu? Ketika yang melahirkan Isa alaihissalam, yakni Maryam. Perhatikan ya. Nih. Jadi Allah berfirman, "Fakuli wasrabi wa qarri ainan fa imma tariyanna min basari ahada fakuli inni nazartu lirrahman sauman falan ukallima yaumal insiya." Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seorang, maka katakan sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Kenapa? Karena pada saat itu Maryam dituding oleh para penghulu Quraisy pada saat itu, orang-orang pada masanya, sebagai perempuan pesina. Tapi Allah mewahyukan jangan jawab itu.
diam, puasa, bicara. Lalu Maryam berkata atas wahyu dari Tuhan, beritahu, suruh tanya anak yang ada dalam ayunan. Lalu para pemuka Quraisy itu mengatakan, kamu gila Maryam, mana mungkin anak yang masih dalam ayunan itu bisa berbicara. Tetapi atas kuasa Tuhan justru Isa menjawab bahwa ibuku adalah wanita yang saleh, bukan pesina. Jadi Maryam puasa bicara, mengendalikan ucapannya. Maka kita sebut puasa bicara. Kita bergerak ke dalam puasa, mengendalikan indera batin. Secara lahir kita mengendalikan indera lahiriah seperti lidah, puasa bicara, telinga dengan puasa mendengar, mata dengan puasa melihat. Secara batiniah kita mengendalikan pikiran dan imajinasi. Tadi jadi yang lahir itu mata, telinga, penciuman, rasa, itu indera lahiriah. Kita naik ke yang batin, pikiran, ingatan, hayalan, perasaan, dan imajinasi, atau kita sebut dengan intuisi. Itu batin, indera batin. Kita lihat keutamaannya. Jadi faedah puasa bicara, maksudnya bukan berarti tidak bicara. Kalau ditanya seperti orang bisu, sudah makan? Bukan begitu. Maksudnya di sini puasa bicara itu batasi pembicaraan. Kenapa? Karena kita terlalu banyak berbicara, tidak lagi kita dengarkan kata hati kita. Karena terlalu banyak bicara, ya kan? Dikatakan di sini puasa bicara akan mendatangkan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Ibu, Pak, kenapa banyak keluarga itu tidak berhasil membina keluarganya sampai dalam perjalanan hidupnya? Karena masing-masing tidak mau puasa bicara. Yang satu marah, yang satu juga marah. Sama-sama bicara. Padahal kalau dianjurkan puasa bicara, coba perbaiki pendengaran. Dengar apa yang dibicarakan itu. Jadi pertama, puasa bicara akan mendatangkan kemampuan mendengar dengan baik. Maksudnya kita bicara yang penting-penting saja. Bukan ya apa saja orang bicarakan kita itu. Kedua, puasa bicara itu dialamatkan kepada kita semua untuk tidak bicara tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, tidak kita alami. Dan pesan Nabi, orang Islam adalah mereka yang menyelamatkan orang lain atau saudaranya dari gangguan lidah dan tangannya. Ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan saudaranya dari ucapan-ucapannya dan tangannya. Jadi puasa bicara, pembicaraan. Kedua, jadi yang disuruh kita dalam kaitannya dengan bagaimana kita istalaqauna bi alsinatakum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Maka kita bisa mengatakan ayat tersebut sudah cukup menginspirasi kita untuk menghentikan omongan kita yang tidak perlu. Kita dapat menghentikan pembicaraan banyak orang dengan kesehatan, demi kesehatan kita secara jasmani dan rohani. Dengan cara apa? Puasa mendengarkan. Jadi jangan semua yang dilihat itu kita ikut. Jadi kalau kita baca buku, ya masing-masing anggota tubuh ini punya hak. Telinga itu punya hak untuk tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang mengarah kepada ghibah. Hak telinga. Mulut punya hak untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti saudara kita. Jadi semua Kitabul Hukum memberikan informasi kepada kita bahwa anggota tubuh kita ini semua memiliki hak. Jadi mata punya hak untuk tidak melihat apa yang tidak layak dilihat. Mata. Hidung punya hak untuk tidak mencium apa yang tidak halal baginya. Hidup. Jadi semua punya hak. Maka selain
puasa bicara tadi, sekarang kita puasa mendengarkan. Jadi jangan semua yang kita dengarkan, apalagi itu bersifat ya menjelek-jelekkan sesama orang lain dan sebagainya, masuk kategori ghibah dan apalagi fitnah. Puasakan, puasa pendengar. Yang ketiga, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik, dan sekiranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Semua kita ingin lebih tentram dan ingin merasakan kesejukan batin, maka mulailah dengan puasa mendengarkan. Jadi karena kita terlalu banyak mendengarkan, maka kita seringkali resah, kecewa. Termasuk kebiasaan orang-orang modern sekarang, sudah banyak diantaranya tidak mau lagi menonton televisi. Nggak mau. Karena itu justru membuat keresahan saja, menambah kegelisahan. Karena terlalu banyak ucapan-ucapan informasi di televisi yang sudah tidak benar. Jadi tidak mau lagi dia menonton. Itu dia melakukan apa yang disebut dengan puasa mendengar. Jadi ucapan, penglihatan, pendengaran ikut dipuasakan. Bukan hanya tidak melihat dan mendengarkan yang tidak baik, bukan. Tapi kita hanya membatasi, kita melihat hal-hal yang baik saja. Karena di luar Ramadan, mengata-ngatai atau berkata yang tidak wajar itu juga dilarang, bukan di Ramadan saja. Tapi kita berusaha masuk lebih dalam, yakni seperti itu. Jadi saya kira ini jamaah sekalian, dalam kaitannya dengan yang terakhir. Ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum zalika lahum innallaha khairun bima yasnaun. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Apa pesan Nabi dalam kaitan itu tadi? Sudah puasa, ucapan, pendengaran, penglihatan. Pesan Nabi, siapa yang memelihara pandangannya, dia akan merasakan lezatnya keimanan dalam hati. Tuh, memelihara pandangan. Jadi tadi, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, dari pengetahuan kita tentang puasa, kita mengamalkan beberapa di antaranya yang saya sebutkan karena terlalu banyak kemuliaan, keutamaan yang bisa kita raih di Ramadan itu. Kita amalkan itu, maka akhirnya seperti yang saya sebutkan, mengukuhkan iman kita. Jadi jangan puasa kita berjalan seperti saja puasa-puasa yang lain. Kita berusaha masuk sedikit, naik satu level. Di syariat kita naik ke tarikat. Jadi dalam artian tidak hanya mempuasakan 5 alat indera lahiriah, tapi kita sudah mencoba mempuasakan 5 alat indera batiniah. Pikiran, ingatan, hayalan, perasaan, intuisi. Puasakan itu. Maka kita akan lihat keutamaan mereka yang senantiasa menggunakan akalnya, pikirannya hanya untuk memikirkan kemahabesaran Allah. Saya kira itu jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan insya Allah, karena ini Jumat ganjil yang terakhir barangkali Pak. Karena ketiga itu sudah masuk Ramadan. Jumat ketiga. Jumat kedua nanti ini kan masih sekarang tanggal 6. Tanggal 13, tanggal 20 sudah Ramadan. Ya, kita mau insya Allah puasa 18. Kalau kita ikuti tanggal 17 sidang isbat Kementerian Agama. 17 Februari dia sidang. Ya, puasa 18. Maka sekali lagi jamaah sekalian, mari semua teristimewa yang saya sebut tadi, jadikan puasa bukan sebatas untuk bagaimana ibadah-ibadah ritual kita, tetapi kita menjadikan dia sebagai bulan penghikmatan. Satu di antara doa sosial yang saya sebutkan tadi adalah doa kita kepada selain kita yang masih hidup, kepada penghuni kubur juga. Penghuni kubur. Kenapa? Karena dalam riwayat Isa alaihissalam lewat di sebuah pemakaman. Waktu dia lewat dengan
keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Isa, dia bisa mengetahui penghuni kubur itu disiksa. Lalu pada tahun berikutnya dia lewat lagi, berhenti itu siksaan. Lalu dia bilang sama Allah, Tuhan, tahun lalu saya lewat di kubur itu penghuninya disiksa. Tahun ini saya lewat berhenti. Lalu bilang, iya, penghuni kubur itu punya anak. Anaknya itu melakukan penghidmatan. Dia ladeni masyarakat. Dia bikin jalan, dia bikin masjid, dia bikin sekolah. Dia buat hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Saya hentikan siksanya karena kebaikan yang dilakukan anak. Kepedulian kita bukan berhenti pada sesama yang masih hidup saja, termasuk kepada orang yang sudah mati, meninggal dunia. Jadi apa pesan moral puasa? Pesan moral puasa adalah bagaimana kepedulian sosial kita yang satu. Yang kedua, persaudaraan kita. Dan yang ketiga yang paling penting adalah pensucian hati kita. Itu pesan moral puasa. Kalau kita tidak menangkap itu, itulah yang disebut oleh Rasul. Ka min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang hanya melaparkan diri, haus saja, tidak memperoleh apa-apa dari puasanya. Kenapa? Karena tidak menangkap pesan moral yang dari ibadah yang dilaksanakan. Jadi nilai ibadah itu tergantung pada seberapa besar kita menangkap pesan moral. Bahkan Rasul mengatakan harga ibadah itu tergantung pada pesan moral yang dalam ibadah itu. Ya, Ibu tadi sangat sering mubalik sampaikan itu. Seorang ibu atau perempuan yang malam harinya tarawih, ibadah, zikir, doa, siang harinya dia puasa. Tapi ketika diberitahu kepada Rasulullah, ibu itu seringkali menyakiti hati tetangganya, anggota jamaahnya dengan ucapan-ucapannya. Apa jawab Rasul? Singkat, ibu seperti itu atau orang seperti itu di neraka. Kenapa? Dia hanya melakukan ibadah itu sebatas ritual. Dia tidak menangkap pesan moral dari ibadah yang dia laksanakan. Saya kira itu jemaah sekalian, menambah kita untuk menyambut Ramadan. Sekali lagi, jadi Ramadan ini sebentar saya khutbah Jumat di Al-Markas. Bulan Sa'ban sebagai bulan konsolidasi umat. Jadi Sa'ban itu diapit oleh 2 bulan utama, Rajab, Ramadan. Jadi seringkali orang lalai di Sa'ban karena dia menyambut Ramadan. Padahal Sa'ban itu adalah jembatan menuju Ramadan. Sekarang yang kita lalui. Ya. Saya kira itu. Jemaah sekalian, mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan dan menyambut Ramadan tahun 1447 tahun ini. Saya kira demikian, seperti biasa. Terima kasih atas semua perhatian. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.